tipe data dan operator. Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke topik kita ini, ya, Abang ingin tunjukkan dulu bagaimana Visual Basic itu ya. Kita skip dulu. Nah, program Visual Basic bisa kalian install, ya, bisa kalian minta nanti softwarenya itu dari maintenance yang ada di kampus, ya. Lalu kalau misalnya kalian tidak sempat ke kampus juga boleh kalian download dari Google Classroom GC. Nanti akan Abang upload ya softwarenya. Namun ya perlu Abang kasih tahu bahwasanya tentu software Visual Basic ini besar, ya, ukurannya sampai gigabyte. Nah, maka kalau kalian downloadnya nanti dari Google Classroom tentu akan memakan data kalian lebih banyak, ya. Nah, jadi cobalah pertimbangkan mana cara yang lebih baik untuk kalian mendownload Visual Basic 6 ini dan diinstal ke komputer masing-masing. Nah, ini sudah ada, kalau mendownloadnya tentu dari GC, kalau menginstalnya tinggal diikuti aja prosesnya. Kalau sudah berhasil nanti akan muncul di sini Microsoft Visual Basic 6.0. Kita buka saja dulu ya program Microsoft Visual Basic 6.0. Nah, ketika nanti dia pertama kali muncul, ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama, yang kita pilih standar Excel saja. Ini pilihan projectnya ya, pilihan project. New project, kita pilih standar Excel, lalu pilih open. Nah, selanjutnya, inilah tampilan Visual Basic yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini dia area form, ini dia toolbox, nah ini dia project properties. Ya, ini propertiesnya. Nah, ini Project Explorer. Ini dia layoutnya. Ya. Nah, sedikit tentang layout. Apa fungsinya kemarin kan di pertemuan pertama untuk mengatur posisi dari form kita kalau dijalankan. Nah, kalau untuk menjalankan program Visual Basic, ini dia ya simbolnya ya. Nah, bisa dengan tekan tombol start ini, atau bisa dengan menekan tombol F5 pada keyboard kita. Tekan F5, maka nanti jalanlah formnya. Nah, ini formnya, ini menjalankan program. Kalau menghentikannya, kita bisa tekan di sini N, simbol N-nya. Ya, kita tekan saja N, maka dia akan kembali ke tampilan Visual Basic, tidak dijalankan. Nah, sedikit mengenai form layout. Form layout ini mengatur posisi form. Nah, lihat, secara awal ya, posisi form ini masih di sebelah kiri atas. Kalau kita mau diatur posisi tengah, kita tinggal pindahkan saja. Kita drag saja dia formnya ini di tampilan monitor supaya pas di tengah. Oke, ya. Lalu kita jalankan formnya, maka dia akan berubah posisi di tengah. Nah, itu dia gunanya form layout, ya. Kalau kita pindahkan dia ke bawah, drag lagi dia ke bawah, nah, kita jalankan, dia akan ke bawah. Begitu dia ya. Oke, nah supaya dia benar-benar di tengah, ini gunanya properties. Ada properties, banyak di sini pengaturannya. Kita mau atur form, ada di sini namanya startup position. Nah, ini kalau manual, ini kita atur secara manual. Kalau mau nggak kita atur-atur lagi, kita pilih aja di sini ada pilihannya center owner, center screen, Windows definition. Nah, kita pilih yang nomor 2, center screen. Center screen itu dia akan benar-benar posisi formnya itu berada di tengah layar monitor kita. Kita jalankan ini ya. Startup position pada properties, pilih center screen. Oke, ya. Nah, itu dia untuk ulasan kembali tentang Visual Basic. Ada menu barnya, form, toolbar, ini dia Project Explorer, Project Properties, Form Layout. Ya, oke. Bisa lah ya. Ini untuk memperbesar atau memperkecil formnya. Nah, ini objek-objeknya. Kalau mau kita tambahkan caranya, misalnya kalau kita mau masukkan gambar, klik sekali, baru drag di form. Nah, tambahlah objeknya. Kan gitu. Ya. Kalau mau kita hapus, kita ganti dulu dia toolboxnya dengan cara memilih pointernya. Nah,
penunjuknya ya. Nah, ini pointernya. Kita tunggu dulu ya. Ini untuk memasukkan gambar, dia langsung meminta gambarnya ini ya. Lalu ada di sini label. Ya, label. Nah, ini dia. Ada label, ada text box. Oke, ini gambar. Kalau mau dihapus, tandai saja objeknya, tekan delete pada keyboard. Mau memasukkan tombol, klik sekali, lalu drag, jadilah tombolnya. Nah, kalau ukurannya nggak begitu bagus ini Bang, gimana supaya sama? Hapus dulu, kita double klik. Kalau tadi klik, kita double klik saja. Tek, tek. Nah, maka masuk dia tombolnya. Langsung masuk ke form. Ukurannya pasti sama dia. Secara default ukurannya sama. Misalnya kita tambah lagi satu tombol button. Klik, klik. Nah, double klik. Sama ukurannya. Itu memasukkan objek. Kalau mau masukkan label, klik, klik. Maka masuk label. Semua masuk ke form. Mau masukkan text box, klik, klik. Nah, double klik dia ya. Nah, ini. Mau masukkan apa lagi di sini? Ada combo box, klik, klik. Nah, masuk semua. Jadi setiap double klik kita pada toolbox ini, semua komponennya akan masuk ke dalam form. Atau dengan cara klik, lalu di drag. Menghapusnya tandai objek, lalu tekan delete pada tombol keyboard. Oke. Lalu kita masuk ke tampilannya yang sudah Abang jelaskan di pertemuan pertama. Nah, ini namanya tampilan form. Ada tampilan view code gimana Bang? Nah, ini di sini dia ada ya, di Project Explorer. Coba kita arahkan dulu tombol pointer mouse kita ke kiri ini. Namanya view code. View itu kan tampil. Code itu kode, tampilan kode. Kalau kita klik, maka kita masuk ke dalam tampilan kode. Disinilah kode program Visual Basic itu kita ketikkan. Ya. Mau ke tampilan form lagi gimana Bang? Nah, ini aja klik view object. Ada view code, tampilan kode, view object, dia ke dalam tampilan objek lagi. Kita klik saja, kembali lagi dia ke tampilan objeknya. Nah, karena objek-objeknya di sini. Nah, kalau yang aktif ini ada Project Explorer-nya. Oke, jadi kita masih ada satu form di dalam project kita namanya project 1. Oke ya. Mengulang kembali nih ya, sedikit ya. Lalu, kalau kita ingin menyimpan, supaya bisa kita buka lagi project kemarin, ya. Nah, ini kita harus satu direktori dia, satu direktori semua disimpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kita pilih dulu file. Yang pertama kita pilih adalah Save Project As. Ya, Save Project As. Kita klik. Nah, ingat, kita kan nyimpan project. Tapi dia akan minta yang disimpan pertama kali adalah form. Kenapa? Karena di dalam project ada form. Simpan dulu formnya. Nah, contoh ya, kita mau masuk menyimpannya ini harus kita buat direktorinya karena di dalamnya itu akan disimpan project dan formnya. Misalnya kita simpan di dalam drive E ya. Oke. Nama formnya belum, kita buat direktorinya. Kita buat dulu direktorinya. Misalnya kita buat namanya adalah VB1 foldernya ya. Foldernya VB1. Kalau sudah, kita enter. Oke. Nah, sudah ada folder VB1. Kita double klik, kita masuk sudah dalam folder VB1 ya. Nah, kalau sudah, kita save. Yang pertama yang di save itu adalah formnya. Save. Oke. Nah, yang kedua dia akan minta, yaitu nama projectnya. Boleh kita ganti, boleh namanya project 1 juga nggak masalah. Ya. Nah, kita save. Oke, kita save. Nah, maka ini sebenarnya dia sudah disimpan form dan projectnya ke dalam satu folder. Misalnya, kalau ini kita close, kita kasih aja dulu tandanya ya. Misalnya ini label, kita ganti labelnya misalnya ini belajar Visual Basic. Ganti di caption ya. Belajar Visual
Basic. Oke. Oke ya. Misalnya di sini abang letakkan. Oke, kita simpan lagi. Ya, ini sudah ada tulisan belajar Visual Basic. Kalau kita close, nah, supaya tidak mengulang-ulang lagi dia, terpisah-pisah dia ini. Kita close ya, misalnya kita close. Lalu kita buka lah Windows Explorer tadi namanya VB1 ya, di E. Di E ada VB1, foldernya VB1 ini. Oke, nah lihat. Ternyata Visual Basic itu menyimpan 3 file. Ada project, ada Visual Basic project workspace-nya, ada form-nya. Nah, yang mana kita buka ini? Yang kita buka adalah project-nya. Ya, yang kita buka project-nya, jangan form-nya. Karena dia kalau project ini akan otomatis memanggil form. Nah, kita buka lah yang sudah kita simpan tadi. Double klik. Ya, langsung dibukanya. Nah, ini dia tampilannya. Nah, ini formnya. Kalau kita double klik, isinya sudah belajar Visual Basic. Project-nya dibuka, formnya juga dibuka. Begitulah cara menyimpan dan membuka kembali program Visual Basic. Jangan salah dan jangan lupa, kan gitu dia ya. Oke. Nah, itu di awal dulu yang ingin abang sampaikan, mengulang kembali di pertemuan pertama, karena kemarin belum abang lengkapi untuk software Visual Basic-nya. Sekarang sudah ada software Visual Basic-nya, supaya kalian lebih memahami penggunaan Visual Basic. Nah, kita masuk ke topik kita yang kedua. Kita akan bahas tentang, yaitu topiknya adalah tipe data ya. Tipe data, variabel, dan operator. Nah, jadi dalam program Visual Basic, tentu kita dalam menggunakan program itu membutuhkan yang namanya variabel. Variabel itu harus ada tipe datanya. Lalu kita juga menggunakan operator ketika kita ingin melakukan operasi. Operasi itu manipulasi data ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tipe data ya? Ini merupakan jenis atau kelompok data yang digunakan dalam program dengan ruang penyimpanan yang berbeda-beda pada memori komputer. Nah, hubungan penggunaan tipe data itu adalah hubungan dalam mengatur penggunaan memori. Ya, ini sudah ada jelas dia. Tipe data ya, ada tipenya integer. Integer itu dia bisa menyimpan data dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Nah, itu dia ringnya. Kan besar itu. Dalam memori kan cukup besar dia itu untuk menyimpan data sebanyak ini. Makanya tipe datanya integer. Lalu ada long, lebih besar lagi dari integer, ya kan? Sampai dia lebih dari jutaan, ya kan? Kalau single, dia bisa untuk yang negatif, ada range-nya, positif, ada range-nya. Nah, itu dia kapasitasnya, ya. Penentuan tipe data itu menentukan kapasitas penyimpanannya. Memang kalau dalam program nggak begitu nampak dia, ya. Adik-adik semua nggak begitu nampak. Ya bebas saja, mau kita pakai integer, jalan kok dia komputernya. Kalau kita pakai byte pun jalan juga. Tapi di dalam sistem komputer, tentu kita harus mempertimbangkan yang namanya efektivitas dan efisiensi. Ya, efektivitas dan efisiensi maksudnya adalah ketika kita menggunakan suatu variabel dengan data yang kita gunakan mungkin hanya, contoh ini ya, hanya 3 misalnya, kita membutuhkan data itu hanya 3 saja dia, tapi yang kita sediakan ruangannya sampai ratusan. Nah, itu kan mubazir. Ya, dalam pemrograman itu harus ada kita pertimbangkan. Maka jangan terjadi kemubaziran alokasi datanya pada memori. Ya, apa rupanya pengaruhnya Bang pada program? Ya, programnya bisa berjalan lambat dia. Ketika dia mau di loading, lambat dia loadingnya. Ketika mau lakukan proses, lambat dia. Kenapa? Karena memorinya sudah banyak digunakan. Itu kan harus jadi pertimbangan. Kalau untuk program-program kecil ya nggak terasa dia, nggak akan nampak mempengaruhi kinerja komputer. Tapi kalau sudah programnya berhubungan, contohlah kalian bangun program aplikasi sistem informasi, misalnya pencatatan data barang, ya, mana di situ sudah ada perhitungan-perhitungan menambah data barang yang menghitungnya. Nah, kalau dia
penggunaan tipe datanya itu tidak bijak, ya kan, atau tidak dipikirkan, tidak direncanakan dengan baik, tentu akan mempengaruhi kinerja dari sistem informasi yang akan kalian bangun, ya. Jadi dengan belajar tipe data ini, maka kalian harus tahu, gunakanlah tipe data sesuai dengan penggunaan data. Contoh, ini ada tipe data byte. Byte itu kan 0 sampai dengan 255. Angka ini ya, angka. Tipe data angka lah berarti. Ketika kita menggunakan suatu variabel yang menampung data angka, datanya itu hanya di kisaran, misalnya kisaran 0 sampai 100, maka gunakan byte. Kenapa? Karena kan dia sampai 255, efektif dia. Ada yang lebih kecil dari sini? Nggak ada. Yang paling kecil dia byte untuk angka. Misalnya kau mau menyimpan data angka 725, ya gunakan byte. Bisa nggak dia disimpan? Nggak bisa lagi lah, 700 kan udah di atasnya. Tapi kalau misalnya dia 150, bisa? Bisa, kan sampai 255. 188, bisa. 200, bisa. Tapi kalau sudah 1000, nah kalau 1000 nggak sanggup lagi dia ini. Bisa jadi dia nggak menyimpan data. Nggak bisa menyimpan data. Maka gunakan kalau sudah 1000 bagaimana? Ya gunakanlah yang integer. Karena dia kalau ribuan sudah sampai 32.767. Begitu dia. Kalau sampai jutaan, ya gunakan long. Karena ini sudah sampai jutaan dia bisa menyimpan data. Data angka. Nah, kalau dia single, nah ini dia ada yang positif. Bisa dengan single, bisa dengan double, ini ya. Dan sebagainya. Nah, itulah arah dari penggunaan tipe data. Ya, mudah-mudahan paham ya. Lalu, ini keterangan. Kalau integer long itu tipe data untuk angka bulat. Single dan double itu tipe data untuk angka pecahan atau desimal. Ya. Currency tipe data untuk angka mata uang. String tipe data untuk teks. Boolean tipe data logika. Data date ini maksudnya ya, bukan data date. Date itu maksudnya tanggal. Ya, tipe data date. Tipe data waktu dan tanggal itu untuk menampilkan waktu tanggal, objek untuk data objek, varian tipe data varian. Ya. Nah, itu dia untuk yang namanya tipe data. Oke. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini tempat menyimpan atau menampung data secara sementara ketika program dijalankan, ya. Ya, ketika program dijalankan, kalau nggak dijalankan dia nggak ada, dia bisa menyimpan. Dia itu mengakses memori dalam komputer ketika program dijalankan. Nilai dalam variabel dapat berubah-ubah selama program dijalankan. Ya, kita bisa ubah ya. Dua jenis deklarasi variabel itu yaitu yang pertama ada deklarasi secara eksplisit. Ini maksudnya deklarasi variabel dengan sebuah kata kunci diikuti dengan nama variabel dan tipe data. Ini sintaksnya. Apa kata kuncinya? Nanti ada jenis-jenis kata kuncinya. Lalu apa nama variabel? S, tipe datanya apa? Ya, tipe data tadi sudah banyak jenis-jenisnya apa yang mau kita gunakan. Yang kedua, deklarasi secara implisit, deklarasi variabel tanpa menggunakan kata kunci. Nah, ini jenis kata kunci dalam deklarasi variabel. Kita boleh gunakan statik. Nah, artinya variabel itu berlaku pada level prosedur di dalam program itu saja. Dim sama dengan statik, berlaku pada level prosedur dan modul. Privat berlaku pada level modul atau form. Nah, ini jadi kata kunci itu menentukan jangkauan atau ruang lingkup dari variabel itu digunakan. Ya, ada variabel lokal, ada variabel hanya di form saja, di modul, ada dia sampai aplikasi. Kalau aplikasi itu kan dia lebih besar, dia project tadi dia. Project itu bisa ada beberapa form. Jadi di setiap form itu bisa digunakan variabel tadi kalau kita gunakan dia kata kuncinya sebagai global. Variabelnya variabel global. Dia bisa digunakan di seluruh level modul dan aplikasi. Ya. Oke. Selanjutnya contoh deklarasi variabel. Nah, ini dia contoh deklarasi variabelnya bisa dengan menggunakan dim. Ini tadi dia kata kuncinya dim, privat, static, public. Nama inilah nama variabelnya. Kita buat nama. Nilai, jumlah, alamat, ini nama variabel. S, ini tipe data. Tipe datanya berarti string, tipe datanya integer, tipe datanya varian. Ya, ini contoh deklarasi variabel secara eksplisit.
Oke. Nah, kalau implisit dia langsung saja ya bisa menggunakan langsung tipe datanya integer ya. Karakternya itu bisa langsung menggunakan tanda simbol persen. Jadi boleh dibuat dengan integer atau langsung aja persen. Apa nama variabel, tambahkan karakternya, itu menentukan tipe datanya. Ya. Nah, bagaimana aturan penamaan variabel? Ya, ini dia aturannya. Dalam membuat variabel itu juga ada aturannya supaya bisa digunakan variabelnya. Yang pertama harus unik. Tidak boleh ada nama yang sama dalam lingkup yang sama. Lingkup yang sama itu dia dalam satu form tadi. Kita gunakan variabelnya. Oh, nanti dia error dia yang mana ini yang digunakan. Nggak boleh sama dalam satu form atau dalam satu project bahkan ya. Maksimal 255 karakter, tapi yang dianggap nama variabel itu 40 karakter pertama. Maksimal penulisan variabel itu 255. Tapi yang dikenal nanti dia sebagai variabel hanya 40 karakter aja. Ya. Tidak boleh menggunakan spasi tanda baca. Tanda baca misalnya tanda seru, tanda pagar, tanda tanya, ya, koma, titik koma, nggak boleh digunakan dalam membuat variabel. Nama variabel harus dimulai dengan huruf. Iya, nggak boleh angka. Ya. Misalnya nama tadi kan N dia huruf. Kalau misalnya kita buat N 1, 2, 3, 4 bisa. Bisa karena yang pertamanya sudah huruf. Ya. Tidak boleh menggunakan reserve word atau kata-kata dalam program Visual Basic. Nah, reserve word ini adalah perintah-perintah atau kode program, tag-tag program dalam Visual Basic yang kita gunakan. Contoh, print. Janganlah kita buat pula nama variabel kita print, karena print itu kan perintah dalam Visual Basic. Itu dia. Ya. Atau exit, load, dan lain sebagainya. Ada reserve word yang kita gunakan dalam program Visual Basic, tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel. Ya. Nah, inilah dia untuk aturan penamaan variabel. Ruang lingkup penggunaan variabel. Nah, ini dia. Tadi sudah Bang jelaskan, ada secara lokal, berarti dia pada satu prosedur, misalnya ada satu prosedur dalam form, itu bisa kita buat sebagai lokal dia, ruang lingkupnya. Ada form atau modul form, berarti di seluruh form. Ya, karena bisa saja dalam satu form itu banyak prosedurnya. Ya, banyak prosedur-prosedurnya. Tapi kalau mau kita kenalkan dia sebagai variabel yang di tingkat form, bisa. Ya. Itulah dia tadi static, dim, public, global, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya global. Global ini seluruhnya, ya, seluruh form, seluruh prosedur mengenal variabel tersebut. Jadi cukup satu kali saja dia bisa langsung digunakan. Ya. Nah, kita masuk ke operator. Nah, apa itu operator? Operator merupakan simbol atau tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan beberapa variabel, beberapa konstanta yang bertujuan melakukan manipulasi dan pengolahan data. Oke, sebelum kita masuk ke operator, kita akan lihat dulu contoh program ya. Contoh program Visual Basic. Nah, misalnya ini kita masuk ke ini kita hapus saja ya. Nggak usah, kita hapus saja. Kita masuk ke tampilan kode. Oke ya, tampilan kode. Misalnya variabel. Gimana sih penggunaan variabel itu? Ya, kita masuk ke variabel. Ke form dulu, double klik formnya. Ini form load kita ganti jadi form activate ya, form activate. Form activate ya kan? Nah, misalnya kita deklarasikan sebuah variabel. Misalnya kita menggunakan dim saja ya. Dim. Misalnya namanya adalah nama ya. Dim nama s string. String ya. Udah kita deklarasikan nama s string. Lalu kita isinya gini. Nah, ini nama variabel, nama tadi kan, nama variabelnya. Sama dengan isinya adalah dia akan isi di dalam memori nama variabel nama isinya adalah si Agustian contoh. Ya. Nah, mau kita cetak print. Yang kita print itu nama variabelnya, nama. Oke. Ya. Sekarang kita jalankan. Rap. Lihat, di formnya sudah muncul Agustian.
Yang kita print tadi nama, ya kan? Tapi di form yang muncul adalah Agustian. Nah, ini artinya kita menggunakan variabel. Nah, kita print ya nama variabelnya. Sudah kita deklarasikan sebagai string. Nah, dalam Visual Basic, boleh nggak Bang kita tidak usah pakai deklarasi? Boleh. Sebenarnya kalau nggak kita gunakan ini pun juga boleh. Karena sebenarnya di Visual Basic dia secara otomatis langsung mengenal. Ini adalah tipe string karena cara penulisannya. Deklarasi nama variabel isinya Agustian. Nggak usah pakai dim juga boleh karena ini di dalam level apa ya? Level lokal, level prosedur. Kalau kita jalankan muncul juga Agustian tanpa menggunakan dim. Kalau kita gunakan dim Bang gimana? Misalnya mau kita tambahkan form. Lalu kita gunakan nama tadi di form yang lain. Dia bisa dikenalnya karena sudah dideklarasikan sebagai dim. Begitu dia. Ini ruang lingkupnya. Kalau ruang lingkup kita masih hanya dalam lokal saja, satu baris kode program ini, maka langsung aja kita gunakan. Ya, langsung saja kita gunakan. Selanjutnya, kita lihat untuk contoh variabel yang angka. Misalnya, ya, saya kasih di sini variabelnya A. Saya kasih 5. Ya. Nah, kalau saya print nama variabelnya adalah A, print A, maka yang muncul adalah angka 5. Nah, ini dia. Ya. Angka 5, ya. Lalu saya kasih sini B, variabel B sama dengan 7. Lalu saya buat C sama dengan, itu adalah hasil perjumlahan A tambah B. Contoh ya, yang kita print adalah C misalnya. Maka dia 12 ya kan. Nah, ini kan Bang nggak kita deklarasikan. Tipe datanya ini kira-kira apa? Ya sesuai dengan jumlah datanya di Visual Basic begitu. Kita gunakan 5. 5 itu kan byte dia kan masih kan. Kalau kita buat 500 dia sudah masuk ke integer. Kalau kita masuk 7000 dia termasuk integer dan long. Ya. Nah, itulah enaknya Visual Basic kita bisa langsung menggunakannya tapi untuk lokal ya. Untuk variabel pendeklarasian variabel secara prosedur. Nah, ini dia untuk prosedur ini saja bisa langsung kita gunakan dia tanpa harus membuat deklarasi. Oke. Nah, itu dia untuk deklarasi variabel, deklarasi variabel. Biar kita masuk ke operator. Operator merupakan simbol atau tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan beberapa variabel. Ya, kita masuk dulu ke operator. Nah, operator itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah jenis operatornya itu assignment. Cara bacanya assignment atau penugasan. Berfungsi untuk memasukkan data dalam variabel. Nah, memasukkan data dalam variabel itu udah kita lakukan ini. Inilah dia operator assignment. Kalau nggak kita buat sama dengan kita tidak memberikan nilai ke dalam variabel ini. Ya, contoh, saya buat begini, A 500 gitu dia kan. Nah, maka error dia karena kita tidak tugaskan bahwasanya variabel A itu memiliki nilai 500. Harus ada operator assignment sama dengan 500. Ya, jadi itu operator yang pertama, assignment, penugasan. Yang kedua adalah operator aritmatika atau matematika. Ya, ini untuk melakukan operasi matematika. Nah, ini simbol-simbolnya atau operatornya. Ada pangkat, kurang, kali, bagi, ada integer, ada modulus, tambah kurang, dan penggabungan string. Nah, biasalah ini ya. Ini dia operator matematika atau aritmatika sudah kita lakukan. Kalau tadi di sini 5, BA-nya, B-nya 7, print lah dia A tambah, ini hapus saja ya, sudah selesai. Print C A tambah B, hasilnya adalah 12 karena A-nya 5, B-nya 7, 12. Ya, kalau kita buat lagi dia misalnya harus yang baru ya, jangan yang C lagi, jangan buat variabel yang lain lagi sama dia. Itulah artinya nggak boleh sama dalam satu program. Kalau kita buat C lagi, yang mana diikutinya kan gitu dia. Kita kasih misalnya Z. Z itu sama dengan adalah A pangkat. Pangkat itu simbolnya
Seperti ini, A pangkat 2. Misalnya begini. Ya, kan ada pangkat ya. Pangkat itu operatornya begini, pemangkatan. Nah, berarti A itu berapa? 5. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan berarti 5 kali 5. Berarti 25. Ya, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Print ya, belum kita print ya. Z-nya. Nah, ini kita print dulu. Print Z. Karena variabel Z lah yang menampung nilai baru tadi. Ya kan, A pangkat 2. Kita jalankan. Maka yang pertama 12, yang kedua 25. Oke. Bang, kecil kali ini Bang tulisannya. Bisa kita besarkan caranya di form activate. Kita buatlah di sini form 1 titik font size. Ya, font size. Nah, ini font size sama dengan ya, kalau biasanya dia 8, 10, 12 kita kasih dia 14. Ya, kita jalankan. Nah, biar lebih besar dia. 12 ya. Jadi mulai dari print C 12 25. Operator ini operator aritmatika. Kali, misalnya kita buat X sama dengan, kita mau kalikan dia itu B dikali A. Nah, kalau kebalikan dia bagaimana? Kita print saja. Print X. Oke, kita jalankan. Maka B kali A itu adalah 7 kali 5 sama dengan 35. Oke ya. Nah, itu dia untuk operator. Yang kedua aritmatika. Nah, oke. Kalau sudah ini kita hapus saja ya. Biar kita masuk ke yang berikutnya. Biar nggak terlalu banyak dia nanti tampilan di formnya. Yang berikutnya itu adalah operator yang ketiga. Operator relasi atau pembanding. Merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data lainnya. Tentu lewat variabel ya. Sehingga menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, dia akan menampilkan true atau false. Operatornya ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, like, dan is. Oke, kita lihat. Kita buat dulu C sama dengan, kita kasih 9. Berarti ada 3 variabel ya. Ini nggak usah dulu kita gunakan lagi. Nah, membandingkan. Kita masuk ke 3, yaitu operator yang namanya operator relasi atau membandingkan. Kita bandingkan. Print, langsung saja print. Buka kurung. Apakah A lebih besar dari B? Tutup kurung. Oke. Apakah A? Nah, itulah namanya membandingkan kan. Harus adalah kita buat kata-katanya. Apakah A lebih besar dari B? A berapa? 5. B 7. Apakah 5 lebih besar dari 7? Jawabnya adalah salah, ya kan? Salah itu bahasa Inggrisnya false. 5 tidak lebih besar dari 7. Maka salah. Kalau kita jalankan, lihat, maka jawabannya false. Ya kan? Itulah dia membandingkan. Gunakan sajalah operatornya. Ya, ini ada operatornya untuk membanding-bandingkan dia. Jawabannya pokoknya nanti akan muncul benar atau salah. Oke. Nah, kita masuk yang lain. Misalnya kita mau buat apakah, print lagi lah ya kan. Nah, ini kita hapus satu aja kita buat. Apakah 9 ya lebih besar sama dengan, kita buat lagi dia, A tambah B. Wah, agak panjang dia ya. A tambah B. Lalu tutup kurungnya juga 2 kali lah ya kan. Apakah 9 lebih besar dari A tambah B? 9, jangan 9 lah. Apakah C lah? C. Apakah C? C itu kan 9 kan. Apakah C lebih besar sama dengan A tambah B? Apakah 9 lebih besar dari 5 tambah 7? 5 tambah 7, 12. Tentu jawabannya false, ya kan? Kita jalankan. False lagi. Nah, begitulah cara membacanya. Gampang ya programnya ya. Jadi kita bisa menggunakannya dalam Visual Basic 6 dengan operator-operator yang ada ini. Like mempunyai ciri yang sesuai, is sama referensi objek. Jadi ini bisa kita buat bandingkan. Kalau dia ini untuk teks. Ya. Jawabannya tetap benar atau salah. Oke, kita masuk yang ke
Yang keempat ini adalah operator logika, not, and, or, or equivalent. Operator logika merupakan operator yang digunakan untuk membandingkan suatu ekspresi yang telah direlasikan menggunakan operator relasi, sehingga menghasilkan nilai logika yang baru, benar atau salah. Membandingkan suatu ekspresi yang telah direlasikan. Nah, ini sudah kita relasikan. Ini kan sudah kita relasikan kan? Nah, baru mau kita logikakan lagi. Jawabannya juga benar atau salah. Gimana ini maksudnya Bang? Misalnya begini, kita buat yang simpel saja. Yang pertama, ini operator yang keempat ya, yaitu operator logika. Ya, logika. Yang pertama, apakah A lebih besar dari B? Ya, print. Apakah A lebih besar dari B? Jawabannya false. False ya. Oke. Lalu, kita buat lagi yang kedua. Print. Apakah C lebih besar dari B? Jawabannya adalah true, ya kan? Yang pertama false, yang kedua true. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke bagian operator yang namanya yang ini aja dulu ya, yang and or, nya saja dulu, and or karena itu yang biasa kita akan gunakan. Nah, kalau dia operator and, ini operator and, apabila ini dia akan menghasilkan nilai true apabila kedua ekspresi yang dibandingkan bernilai true. Ya, kita gunakan. Cara menggunakannya begini. Ini kita naikkan saja, kita masukkan ada operator and. Oke, ini kita hapus. Maka jadi seperti ini. Nah, print. Tadi kan jawabannya ini dia false, yang ini true kan? Ingat, operator and akan menghasilkan nilai true kalau kedua-duanya bernilai true. Tadi dua-duanya bernilai true tidak? Tidak kan? Satu dia false, satu dia true. Kalau dia salah satu saja dia bernilai false, maka dia false. Ya, kalau sudah kita jalankan lihat, maka dia false karena menggunakan operator and. And itu akan menghasilkan nilai true kalau dua-duanya true. Nah, tadi C lebih besar dari B true kan? A lebih besar dari B false. Nah, kita ubah. A lebih kecil dari B. True kan? Yang pertama dia true, yang kedua dia true, terus digunakan operator and akan menghasilkan nilai true kalau kedua-dua ekspresi ini bernilai true. Kita jalankan, maka dia akan bernilai true. Ya, itu kalau operator and. Ya, operator or. Kalau dia or itu akan menghasilkan nilai true bila salah satu ekspresi yang dibuat itu bernilai true. Nah, kita ganti di sini jadi or, ya. Lalu kita ubahkan kembali. Oke, kita biarkan aja dulu ini. Ini dua-dua bernilai true kan? Or akan menghasilkan nilai true apabila salah satu ekspresi yang dibandingkan itu bernilai true. Salah satu saja dia bernilai true, akan bernilai true. Ya tentu kalau dia dua-dua bernilai true, ya dia akan bernilai true juga. Kan gitu dia. Satu aja dia bernilai true, apalagi dua. Itulah or. Ya. Nah, jadi kalau dua-duanya false, tentu dia false. Misalnya kita ubah di sini dia jadi lebih kecil, jawabannya kan tentu false. C tidak lebih kecil dari B. A lebih besar dari B? Tidak, sama-sama false. Kalau dia dua-dua false, ya tentu jadi false. Begitu. Ya. Nah, itulah operator yang namanya logika. Nah, kalau not tidak, nilai sebaliknya. Tadi and sudah, or sudah, ya, SOR itu nanti itu eksklusif or ya. Nah, misalnya dia untuk or. Kita lihat dia not. Oh, not itu dia di luar dia notnya. Misalnya begini, print not. Oke. A lebih besar dari B. Nah, ini nilai kebalikannya.
Kalau hasilnya suatu relasi itu dihasilkan dia false, maka kalau ditambahkan not jadi true. Kalau dia hasilnya false, maka dia jadi true. True jadi false. Nilai kebalikannya. Nah, cara bacanya print. Apakah A lebih besar dari B? A 5, B 7. Apakah 5 lebih besar dari 7? Jawabannya false kan gitu dia kan. Jawabannya false. Tapi karena kita gunakan di sini not, ada not, maka dia akan membalikkan nilai tersebut, dia jadi bernilai true. Gitu dia. Ya. Jadi not itu nilai kebalikannya dari yang sudah direlasikan. Ya. Nah, itu dia untuk operator. Nah, equivalent ini dia tentu ada variabel yang lain yang mau dibandingkan. Equivalent itu sama ya. Equivalent sama. XOR itu exclusive OR. Oke, jadi yang pada umumnya kita gunakan itu nanti 3 ini saja, not, or, and. And or not. And or not. Ya, and or not. Nah, itu dia untuk pemrograman Visual Basic tentang variabel, tipe data, dan operator yang bisa kita gunakan dalam pemrograman Visual Basic ya. Nah, tentu diulang-ulang lagi supaya paham bagaimana penggunaannya dalam program. Ya. Nah, variabel sudah kita praktekkan dan tipe data juga sudah kita praktekkan ya. Begitu juga dengan operator-operator, ada 3 dia yang sudah kita gunakan. Oke, Bapak rasa itu saja, Abang rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dalam topik kita Visual Basic yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat GC-nya atau lewat WA juga boleh ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan